93,3 FM Tom News Radio. Sahabat Thomson, apa kabar pada siang menuju sore hari ini? Saat ini di Kuta dan sekitarnya cukup panas terik, dan semoga kegiatan Anda pada hari ini berjalan dengan lancar. Sementara kita hari ini adalah hari persiapan untuk besok dilaksanakannya pemilihan umum tahun 2024. Nah, sahabat Thomson, kita seperti biasa setiap hari Selasa akan bertemu dengan teman-teman dari Diamet ya, untuk melaksanakan talk show yang berhubungan dengan kesehatan. Dan hari ini jadwalnya kita adalah untuk bertemu dengan Bunda Ira Putriani Juwita, sarjana psikologi dan psikolog, di mana kita akan seperti di promo, kita hari ini akan membahas mengenai persiapan psikologis untuk memasuki usia lanjut, ya gitu. Jadi kita akan berbicara tentang hal-hal dan aspek yang berhubungan dengan usia lanjut. Nah, kalau sahabat Thomson adalah pendengar di bawah usia 50 tahun, mungkin obrolan kita ini akan memberikan kita wawasan tentang bagaimana kita memahami apa yang dihadapi oleh para orang tua kita. Tetapi kalau sahabat Thomson memang juga sudah memasuki usia 50 tahun ke atas, mungkin ini adalah satu topik yang tepat untuk kita membahas bagaimana kita masuk ke usia lanjut dengan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan juga fisik yang sehat. Dan kita akan menyapa langsung Bunda Ira. Apa kabar Bunda Ira? Alhamdulillah baik, Mas sore semuanya. Sehat ya? Oke, kita topiknya adalah persiapan psikologis dalam menghadapi usia lanjut. Jadi sebenarnya apa sih pentingnya persiapan psikologis dalam menghadapi usia lanjut ini? Di dunia kesehatan tentunya kita mengenal ada geriatri dan gerontologi. Kalau gerontologi itu ilmu yang mempelajari orang-orang tua. Sedangkan geriatri itu membahas penyakitnya, degeneratifnya. Jadi kalau kita ngomongin sekarang tentang lansia, kita akan menghadapi, kalau yang dulu kan pokoknya pensiun gitu ya, dianggap sudah mulai memasuki masa-masa itu. Kalau degeneratif itu kan fisik akan menurun sesuai dengan usia gitu ya. Bagaimana penyakit-penyakit itu banyak yang muncul di usia itu. Tapi ada perkembangan bahwa dengan adanya berbagai macam jenis makanan, penyakit degeneratif itu munculnya lebih awal daripada usianya gitu ya. Jadi itu yang harus kita waspadai. Kalau kita ngomongin sesuatu itu ada manualnya pasti gitu ya. Kalau dulu manualnya di usia 65 baru ada kolesterol, ada jantung, ada segala macam gitu. Sedangkan sekarang dengan pola hidup, pola makan, pola pikir, itu usia penyakitnya itu mengawali dari usia lansia. Jadi yang harus kita waspadai, kita mau ngomongin apa nih? Mau ngomongin penyakitnya atau mau ngomongin usianya. Tapi secara psikologis atau secara psikis, secara mental, kita memang harus mewaspadai itu, karena cara berpikir kita akan menentukan pola makan, pola pikir, dan pola macam-macam. Jadi memang yang harus dibentuk adalah cara berpikir yang positif. Jadi afirmasinya selalu positif sehingga kita akan tahu gitu jalannya. Jadi ketika kita sudah merasa, oh aku nih 50 tahun, jadi ancang-ancang nih. Apakah kalau biasanya kalau cewek kan wah mulai ada kerutan. Berarti kan banyak pakainya produk kosmetik untuk mencegah penuaan dini. Itu kalau dari fisiknya. Tapi kalau dari mentalnya, apa nih yang harus disiapin? Karena kan sudah mulai linu-linu, berarti pola makannya harus dijaga, pola olahraganya harus dijaga. Sama sudah harus berpikir, aku nih sudah 50 loh, bukan 30-an yang perilakunya pasti berbeda, seperti itu. Jadi yang menarik adalah kesadaran yang pertama bahwa semakin kita usianya menua, maka degeneratif itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dipungkiri bahwa sel-sel pasti akan menurun kualitasnya. Ya, gitu.
Tetapi kalau kita berbicara dengan konsep degeneratif dalam konsep psikologis itu juga ada. Degeneratif dalam konsep. Ya maksudnya menurunnya Ya kan pasti. pola pikir. Ya, kalau dalam manusia kan pasti ada mental, ada aspek emosi, dan ada aspek fisik yang semuanya saling berkaitan gitu ya. Nah, ketika misalnya fisiknya turun, kitanya juga mudah Oke, lemah. Jadi ada pengaruh emosinya ya. pasti ada pengaruhnya karena tiga ini saling berkaitan. Jadi emosinya pasti juga ikut Akan mengalami, berubah. Nah, Oke. itu kalau kita tidak paham terhadap perubahan itu, ada yang memang karakternya pemarah akan jadi semakin pemarah. Kalau ada karakternya memang pendiam, dia akan menjadi pemurung. Jadi itu harus kita sadari bahwa itu akan ada perubahan. Bagaimana mengantisipasinya adalah kita selalu berpikir positif gitu kan. Untuk menjadi di tengah-tengah terus, tidak jatuh ke satu sisi secara berlebihan gitu. Oke. Ya, jadi sahabat Thompson, yang perlu kita garis bawahi di awal ini adalah bahwa seiring dengan menurunnya kita secara fisik ketika memasuki usia lanjut nanti ya gitu, itu juga pasti akan berpengaruh juga terhadap pola pikir, psikis, atau aspek-aspek yang berhubungan dengan psikologis kita. Nah, untuk itulah sebenarnya topik yang kita bahas kali ini adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita secara fisik dan psikis, kira-kira begitu kalau dalam yang kita maksud dengan menyiapkan persiapan psikologis dalam menghadapi usia lanjut. Karena banyak aspek yang di luar dugaan. Jadi misalnya tiba-tiba kita sakit, kita tuh sakit kan nggak ada yang mau sakit, tapi tiba-tiba bisa sakit atau tiba-tiba kecelakaan atau kehilangan. Jadi memang kadang-kadang itu kita harus menyiapkan mental. Menyiapkan mental dalam artian kita siap dalam segala kondisi meskipun tidak bisa sebegitu ya. Tapi setidaknya sudah mulai berpikir ke arah sana bahwa oh iya ya, aku sudah mulai tambah umurku, berarti ada yang kurang kenikmatannya. Misalnya nikmat sehat, nikmat harusnya aku boleh makan nih. Tapi ternyata nggak boleh karena kolesterol, karena darah tinggi, karena gula. Berarti kan harus kenikmatannya itu berkurang. Jadi itu yang harus disadari benar gitu kan. Seperti itu. Atau kalau misalnya kita dalam usia seperti itu tiba-tiba harus kehilangan pasangan, atau ya itu tadi kalau tiba-tiba mendapat penyakit berat gitu kan, yang sekarang itu kan banyak terjadi seperti itu. Sudah olahraga, sudah makan benar, kena jantung juga gitu kan, yang seperti itu. Di satu sisi ketika kita masih muda mungkin kita nggak terlalu mikirin ya. Tetapi ketika kita sudah memasuki usia 40 ke atas, menyentuh 50 gitu, mulai ada kecemasan, ada ketakutan menghadapi proses penuaan gitu. Tetapi sebenarnya sebagian orang lagi yang merasa siap sebenarnya masuk ke dalam usia tua, itu ya menjalaninya justru dengan perencanaan gitu. Jadi dia merencanakan, aku tua harus sehat, aku juga harus bahagia gitu. Apa peran optimisme dan sikap positif ini terhadap penuaan dalam persiapan psikologisnya gitu? Jadi kalau kita bersikap positif, tentunya kita nggak memikirkan yang negatif, ya kan? Kita selalu positif terus. Jadi nggak apa-apa lo ada kerutan, nggak apa-apa lo aku agak gemuk sedikit gitu ya. Jadi easy going untuk menghadapi itu. Kalau itu terlalu dipikir, nantinya stres, nantinya lari ke mah, nanti larinya ke GERD gitu kan. Itu akan dari pikiran mempengaruhi fisik gitu kan jadinya. Nah, kadang-kadang kan kita selalu bilang, kita harus berkumpul dengan lingkungan sosial yang mendukung. Ada orang-orang tertentu yang justru dengan dia bergabung dengan teman-temannya yang reuni satu sebaya kan gitu kan. Ini satu sisi senang-senang. Tapi untuk orang-orang yang insecure itu malah menjadi problem. Karena kenapa ya? Kok dia biasa sukses, aku enggak? Padahal dulu nilaiku lebih tinggi gitu ya. Ada kasus sampai parah, sampai akhirnya ya memang awalnya dia punya penyakit tertentu, tapi kan orang-orang nggak pada tahu. Jadi begitu pulang reuni, dia justru, aku dulu kan lebih pintar dari dia, kenapa sih kok aku nggak sukses? Jadi dia berusaha keras, padahal sebenarnya penyakitnya itu tidak memungkinkan. Jadi tidak seberapa lama dari kejadian reuni itu dia tidak ada, karena dia memforsir tubuhnya.
Jadi itu tadi ya, bahwa umur itu tidak menentukan kematangan seseorang gitu. Jadi kita benar-benar harus nggak boleh overthinking. Oke. Kita harus kalau memikirkan tuh harus disesuaikan dengan keadaan fisik kita, keadaan umur kita, keadaan lingkungan kita gitu. Nggak bisa semua disamaratakan. Jadi kalau kita mikir, oh apa reuni SMA aku, itu kan lingkunganku sebenarnya, tapi tidak seperti itu karena perkembangan kita berbeda satu sama lainnya. Yang lainnya maksudnya tidak untuk dia cerita-cerita aja, tapi karena orang ini tidak punya kemampuan untuk berpikir yang positif, nah itu akan menyakiti dirinya sendiri. Jadi kita memang harus bisa mengukur diri kita dulu gitu, sebelum kita melakukan aktivitas sosial. Jadi cintailah dirimu dulu, baru bisa bersosialisasi, bisa mencintai orang lain seperti itu. Jadi pendekatan yang kita sebut dengan persiapan psikologis itu seperti itu tadi ya. Mencintai, tahu, sadar diriku ini dalam keadaan apa gitu. Bahwa kita akan menua, akan banyak risiko yang akan kita hadapi di depan, akan kita lebih istilahnya akan banyak perubahan yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Betul. Gitu. Sehingga secara psikologis kita siap, atau bahkan karena kita merasa di kondisi sekarang kita masih bisa kontrol, maka kita mencoba untuk mengubah diri untuk mempersiapkan apabila hal-hal tersebut terjadi di masa mendatang, bukan begitu? Jadi kan kita mengumpulkan ilmu, wacana gitu ya, bukan berarti merubah. Kalau merubah belum tentu kita sanggup. Itu tadi harus disesuaikan dengan kemampuan. Asal kita tahu, oh ini ya, kalau dengan situasi begini aku harusnya begini. Tapi nggak usah langsung dilaksanain gitu, sebagai wacana dulu gitu. Kalau bisa tiba-tiba terjadi, kita boleh merasa sedih, kita boleh merasa bahagia, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Semuanya tetap tidak boleh over gitu kan. Ya, jadi kayak seperti misalnya kita sadar bahwa nanti ke depan mungkin anak-anak akan meninggalkan kita. Itu yang seperti itu ya. Itu teori yang lama bahwa memang kalau sudah mulai tua itu akan istilahnya sarang kosong. Rumah itu kosong gitu ya, karena penghuninya sudah satu persatu pergi gitu. Tinggal pasangan ini berdua. Nah itu tadi kalau kita ngomongin yang beberapa tahun yang lalu ilmunya itu bahwa kita itu harus saling menyesuaikan diri. Takutnya kalau tidak menyesuaikan diri ketika anak-anak itu pergi, suami dan istri itu akan kembali dengan egonya masing-masing. Nah justru banyak pasangan yang juga berpisah itu karena itu. Aku ini mempertahankan rumah tangga itu karena anak-anak. Ketika mereka sudah dewasa, aku berhak bahagia dong. Aku kan sudah menahan selama ini. Itu yang satu yang memang berpisah. Kalau aku nggak mau berpisah lah, pokoknya ngapain dong sudah tua ini. Jadi misalnya yang suami ada di ruang tamu, istrinya di kamar. Nanti suaminya masuk kamar, istrinya pergi ke kebun gitu atau ke pekarangan, ke teras gitu. Jadi supaya singgungan-singgungan itu tidak terjadi gitu ya. Jadi yang seperti itu gitu kan. Gitu. Nah takutnya kalau memang pasangan ini akhirnya kalau tidak cocok di rumah terus akhirnya keluar mencari hiburan yang menenteramkan hati. Padahal kan konsepnya tidak seperti itu. Jadi kadang-kadang kan itu tadi ya Pak. Kalau misalnya kita pensiun dari dunia kerja, apa yang dinamakan post power syndrome gitu ya. Ketika biasanya memimpin anak buah, sampai di rumah istrinya doang anak buahnya gitu kan. Nah itu kan yang harus dirubah, yang harus disadarin, yang harus ini pasangan lu loh, bukan anak buah gitu kan, bukan pegawai. Atau ada lagi yang kasus pelaut, biasanya di laut terus, ketika mendarat, kaget-kaget, seperti itu. Jadi memang kita benar-benar harus sadar di mana kita berada gitu kan. Siapa yang sedang dihadapin seperti itu. Jadi itu aspek yang berhubungan dengan kesiapan psikologis kita ya, gitu. Perubahan status antara habis bekerja terus enggak gitu kan, gitu. Ada kecenderungan, apakah memang betul ada kecenderungan kita jadi makin sensi ketika kita memasuki usia yang lebih lanjut? Nah itu ya karena perubahan hormon segala macam. Nah itu yang harus kita sadarin gitu. Yang
oh aku kenapa kok sensi ya? Itu yang harus, itu perlunya journaling sebenarnya. Oke. Jadi kepentingan kita terapi gitu ya, salah satunya adalah journaling. Itu adalah menuliskan ketika misalnya hari ini kita ada masalah ini, kita menemui ini, kita mendapati kasus ini, apa yang kita terjadi gitu ya. Apa yang terjadi? Apakah menangis? Mhm. Apakah marah? Nah, itu harus tulis. Ketika nanti misalnya timbul lagi atau ketemu dengan kasus yang sama, apakah reaksinya sama gitu. Kalau enggak ya kita berusaha meminimalisir supaya jangan ketemu kasus itu atau kita yang merubah emosi itu gitu. Apakah sekarang kan kita lihat tuh banyak istilahnya panti-panti jompo gitu kan gitu. Tetapi kalau kita melihat itu kayaknya kok kehidupan masa tua sedih banget ya gitu. Tetapi di satu sisi yang ingin kita bahas itu adalah bahwa memang berkumpul dengan sesama usia lanjut usia misalnya gitu. Itu apakah memang justru memberikan dampak positif gitu? Atau sebenarnya memang sebaiknya para orang tua ini berada dalam lingkungannya sendiri dalam keluarga? Kalau seperti yang di luar negeri itu kan memang banyak panti jompo karena mereka bekerja dan tidak ada yang ngurusin ya. Nah kan kepentingannya itu kalau orang semakin tua itu kan butuh caregiver, butuh yang mengasuh, butuh yang mengawasin. Sebenarnya itu gitu. Nah itu tadi yang sudah saya ceritakan di awal. Kalau kita ketemu dengan teman-teman yang lain tanpa ada leadernya, tanpa ada hostnya, itu kemana-mana larinya. Kecuali kita punya host yang hari ini kita bicarain ini, jadi sama-sama dapat ilmunya. Jadi apakah itu berkaitan dengan ilmu kesehatan yang harus mereka pahami? Oh nanti kalau di usia segini ini memang gigi pada protol ya, itu didatangkan dokter gigi, jadi dapat di ahlinya yang memandu acara itu gitu. Kalau jantung, memangnya kayak jantung kayak gini ya. Oh kalau misalnya harus di ring itu kayak gini ya. Jadi mereka siap secara mental menghadapi. Oh aku kalau kayak gini di ring itu kayak gini ya gitu kan. Atau ginjal atau masalah kesehatan seperti itu gitu. Atau kita misalnya ada storytelling yang menceritakan lagi. Ya kalau di usia semakin tua itu kan kembali pinginnya menceritakan masa lalu. Nah itu tadi harus ada hostnya. Kalau nggak ada hostnya itu bisa jadi sensi tadi itu gitu kan, orang yang nggak pede dengan dirinya akan semakin down. Nah kalau dipandu akhirnya bisa bercerita, oh dulu masa laluku ini loh, aku pernah begini loh gitu, seperti itu. Jadi meskipun storytelling, kalau kita ngomongin kan kadang-kadang itu jadi gibah. Kalau gibah itu ngomongin orang ya, tapi kalau kita bercerita kadang-kadang orang lain nggak ngomong, itu ngomongin kesombongan karena itu yang dilakukannya. Tapi kalau orang nggak punya dengerin orang itu ngomong kan mikirnya iya orang ini sombong banget ya. Nah selama tidak ada hostnya, orang tidak terarah pikirannya. Jadi itu pentingnya host dalam perkumpulan lansia. Jadi menggiring pola pikirnya supaya jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang jadi minder, jangan ada yang tersakiti seperti itu. Kalau kita sekarang ini membicarakan masalah penuaan dalam konteks ya kita ini sudah tua gitu kan gitu. Tetapi kalau kita berbicara ini mencoba untuk keluar dalam aspek yang berhubungan dengan dukungan keluarga, ya kan gitu. Anggap saja sekarang kita ngomongin soal anak-anak ya gitu. Bagaimana mereka memperlakukan orang tuanya yang saat ini mulai memasuki usia lanjut gitu. Jadi seberapa besar pengaruh positif yang bisa dilakukan oleh keluarga atau untuk anak-anak itu terhadap orang tua yang memasuki usia lanjut ini? Ini polanya agak terbalik. Kalau kita sebagai orang tua mendidik anak, itu kan anaknya dari kecil belajar dari kita. Sedangkan kalau kita mengurus orang tua, dia lebih berpengalaman. Jadi nilai-nilai kita jangan dipaksakan dengan untuk orang tua kita, karena zamannya itu berbeda pula gitu kan. Itu yang sering dilupakan. Dan itu sering terjadi ya. Itu sering terjadi. Kenapa kok anak-anak sama orang yang sudah semakin tua itu nggak malah lebih sering berantem daripada ketemu? Jadi karena pola pikirnya beda, zamannya beda, cara pengambilan keputusan. Nah orang tua kan merasa loh aku ini orang tuamu loh gitu kan. Nah kalau kita sama anak-anak kan normanya kita, nilainya kita gitu. Tapi kalau kita sama orang tua ya harusnya
Kita itu menghormati dia punya nilai-nilai sendiri, dan jangan lupa kalau udah umur segitu suruh berubah ya sudah nggak bisa gitu kan. Untuk semakin tua akan kembali ke anak-anak lagi, tapi dia tetap punya pengalaman itu tadi yang harus Yang kita lebih ingat. bagus, ya. Gitu. Ya, berarti Seperti- sebenarnya kalau kita berbicara dalam konteks kita anak yang akan mendukung orang tua kita yang memasuki usia lanjut, memang kita harus istilahnya apa? Lebih banyak belajar untuk memahami dulu apa yang sedang dihadapi Dan membuat nyaman itu dan yang membuat penting. membuat nyaman. Iya, soalnya Ya. kan kadang-kadang kenapa sih kok nggak mau itu rumah dijual aja, ikut aku aja gitu. Ya. Nah, kalau di rumahnya sendiri, dia punya aturan sendiri. Kalau dia ikut anaknya, berarti dia ikut aturan anaknya. Oh, Padahal oke. tidak semua orang tua bisa Suka se-fleksibel itu gitu Oke. kan. Seperti itu. Ya, dan saya pernah mendengar bahwa kebiasaan-kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh orang tua seperti tadi di rumah, mereka tahu kebiasaannya seperti apa gitu. Itu memang menjadi sangat masalah buat mereka apabila kita melakukan perubahan kebiasaan. Iya, sangat lah ya. Kebiasaan di meja, "Loh kan aku nih," kata anaknya, "aku nih mau membereskan supaya rumahnya rapi." Itu kan menurut si anak. Oke. Sedangkan polanya ibu kan beda. Misalnya dari kamar mandi ke sini, dia sudah terpola, Iya. ya kan? Nah, itu tadi yang harus diingat anak-anak gitu, bahwa pola itu tidak bisa dirubah begitu saja, apalagi kemampuan mengingat orang tua sudah menurun Iya, gitu iya, kan. iya. Itu yang harus dipahami. Rapi sih rapi, tapi kan apakah sesuai sama keadaan orang tuanya itu yang sedang dijaga gitu kan. Iya. Seperti itu gitu. Kalau kita berbicara tentang aspek psikologis yang kita persiapkan untuk bisa menghadapi usia lanjut gitu, tetapi salah satu momok yang besar yang menjadi ketakutan kita semua itu adalah bagaimana kita istilahnya kepikunan ya, ketakutan kita kehilangan kemampuan untuk berpikir gitu atau memahami, dan sering kita lihat baik di sosial media maupun di film-film gitu bahwa orang tua itu kecenderungan tiba-tiba pikun, tiba-tiba tidak ingat dengan anak-anaknya sendiri gitu. Apa yang bisa kita lakukan dalam konteks supaya mencegah aspek-aspek penurunan kemampuan ini tidak terjadi gitu? Jadi faktor degeneratif itu ada yang alami dan tidak alami. Kalau Oke. alami itu kan sesuai sama umurnya, Oke. ya. Semakin tua kita akan semakin lupa karena memang sel-sel otaknya menurun gitu kan kemampuannya untuk meregenerasi, sehingga tidak ada sambungan-sambungan untuk mengingat. Jadi orang mengingat itu ada sambungan-sambungan neuronnya gitu Iya, kan. iya. Kalau secara fisik gitu ya, secara medis. Nah, kalau yang non alami itu kan misalnya kita kecelakaan. Jadi ke orang yang tabrakan, ya kalau misalnya yang terbentur Iya, kepalanya ya kan menurun Amnesia. kemampuannya, atau orang yang stroke ya pasti akan menurun karena Oke. yang kenanya di otak gitu kan. Nah, yang itu yang harus dipahamin betul, bahwa kita itu bisa sewaktu-waktu kena demensia kapan aja Iya. gitu kan, sesuai takdirnya gitu Iya. ya. Tapi itu tadi, ketika kita mengalami itu, apa nih yang harus dilakukan gitu. Jadi bukannya yang mendampingi caregivernya itu harus marah-marah, tapi memang harus menyiapkan gitu kan. Ya. Apalagi kalau orang yang sudah berkurang kemampuannya itu cenderung menjadi pemarah. Oke. Aku tuh biasanya bisa loh, kok sekarang nggak bisa. Mhm. Orang yang biasanya stroke bisa jalan kemana-mana, sekarang kursi roda. Secara alami dia akan marah, aduh gitu ya. Nah, bagaimana kita yang mendampinginya ini memberikan rasa aman lagi, memberikan rasa nyaman lagi supaya dia bisa menerima keadaan yang sekarang ini gitu. Ya, ini ada yang bilang kalau nggak mau pikun terus mikir, Oh, jangan iya. berhenti, terus bekerja gitu kan, supaya tetap aktif gitu. Jadi menurut Bunda Ira sebenarnya gimana nih masalah aktivitas kognitif nih yang berhubungan dengan supaya kita tidak terkena demensia itu? Jadi bukan hanya fisik. Kalau fisik supaya kita tidak turun massa ototnya, kita pasti olahraga, Ya. ya kan. Kalau tubuh kita nggak digerakin, itu kita akan massa ototnya akan mengecil dan nggak bisa dipakai lagi. Ya. Begitu pula otak gitu. Otak Oke. juga harus diasah gitu kan. Apakah itu dengan TTS? Apakah itu
ada kemampuan yang membutuhkan berpikir. Ya. Jadi misalnya ada permainan sudoku, Oke. matematika yang seperti itu kan, Oh, oke, TTS ya. yang seperti itu. Itu kalau orang yang senangannya fisika, matematika. Kalau enggak ya kita kuatkan di seni ya. Oke. Apakah kita menyanyi, apakah kita melukis, apakah kita menggambar, apakah kita bermain musik gitu kan. Itu yang harus dilatih gitu kan. Atau olahraga, tentunya kalau olahraga ya disesuaikan dengan fisiknya seperti apa gitu ya. Oke. Jadi kalau mau olahraga yang berhubungan sama otak ya main catur gitu, yang seperti itu, memikirkan strategi gitu kan. Sekarang juga banyak game-game yang di aplikasi itu juga mensupport yang untuk bermain kognisi gitu memainkan kognisinya gitu kan, seperti itu. Ya, jadi kalau badan mau sehat, olahraga, banyak gerak. Tetapi kalau otak mau sehat, ya tetap dipakai juga gitu kan. Aktivitas kognitifnya jalan terus, ya kan gitu. Iya. Banyak kita juga mengenal istilah brain gym, ya, senam otak. Senam otak yang menyeimbangkan antara otak kanan sama otak kiri tetap jalan gitu ya. Jadi aktivitasnya sih nggak usah seperti yang susah-susah yang tunjuk-tunjukkan, bukan, tapi menyeimbangkan karena kita punya belahan otak kanan sama otak kiri. Jadi olahraga yang olahraga yang menyeimbangkan antara kanan kiri. Jadi tangan kanan sama tangan kiri saling bersilangan, kaki kanan sama kaki kiri saling bersilangan. Itu lebih bisa mensinkronkan otak kanan dan otak kiri gitu. Dan ada banyak metode yang bisa kita pelajari ya. Sekarang itu kan enaknya kita ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok yang semuanya bisa kita gunakan untuk menjaga kesehatan baik fisik maupun mental kita gitu. Ya, jadi sahabat Tomtom, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana pentingnya aktivitas kognitif gitu untuk bisa terus melatih dan menghambat penurunan yang terlalu cepat, mengurangi ya kan gitu. Bukan menghambat, mengurangi lah penuaan dini istilahnya. Ya, itu yang penting untuk dilakukan. Bagaimana nih pertanyaan nih Bunda, kesehatan emosional apa yang perlu kita perhatikan dalam memasuki usia lanjut? Jadi itu tadi ya, kita tetap harus berpikiran positif gitu kan. Kalau itu kita ada sedikit rasa sedih boleh gitu ya. Kita punya teman-teman yang punya itu tadi dukungan sosial, dukungan keluarga, supaya kita tetap dalam keadaan yang stabil gitu. Yang penting juga hawa segar. Saya selalu menyarankan untuk berjemur karena itu ada vitamin D-nya juga, sama oksigennya. Jadi kita keluar ke teras kalau buat usia lansia itu kan, kalau dia ada di kamar terus, dengan di AC terus, dengan TV terus, dengan game-game terus, tapi tidak keluar menghirup udara segar, itu juga nggak bagus gitu kan. Jadi kalau meskipun di kursi roda, ada baiknya jalan-jalan keluar, bersosialisasi dengan orang. Ketika kita tersenyum, menyapa orang, itu efeknya luar biasa karena bahagia itu menular. Seperti juga sedih juga menular. Ketika kita dengar berita duka gitu kan, kita akan sedih. Sama suka kalau misalnya kita ada kelahiran baru, nah kita tersenyum, itu akan membawa dampak yang positif di kita gitu kan. Ya. Ada yang menarik adalah bahwa kalau tadi kita sudah sampaikan juga bahwa bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki usia lanjut, berarti dalam konteks kita ini sudah harus mulai juga untuk lebih teratur mengontrol atau mengelola kesehatan medisnya ya. Gitu. Sangat berpengaruh karena. Jadi kalau dulu masih muda merasa sehat gitu, tetapi ketika kita sudah memasuki usia-usia ini mulai disiplin, mengubah kebiasaan yang tadinya males, sekarang misalnya at least sebulan, 2 bulan atau 3 bulan sekali kontrolnya tetap dijalankan meskipun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bukan begitu? Iya, itu penting banget gitu ya. Tapi yang terpenting kadang-kadang karena anak-anak ini tadi mau memanjakan orang tuanya, dia diberi suster khusus. Makan diambilin, minum diambilin, mandi dimandiin. Nah itu selama orangnya masih bisa berkegiatan sendiri, ada baiknya izinkan mereka melakukan
melakukannya sendiri. Oke. Sampai kalau bisa mau nyuci baju, biarin gitu kan, Oh, gitu iya, sesuai iya. sama. Kadang-kadang kan orang-orang sekarang itu kan beda cara nyucinya. Kadang-kadang cuciannya ini nggak bersih nih. Nah, izinkan dia mencuci bajunya sendiri gitu kan, Oke, sampai yang ya, hal ya, seperti ya, itu ya. karena itu menimbulkan rasa pede meskipun harus dibantu, misalnya apa embernya harus di atas atau apalah ya, Ya, ya. itu teknisnya Teknik. seperti itu gitu. Tapi dengan dia mencuci piringnya sendiri, dengan dia mengambil minumnya sendiri, Ya, mengambil itu secara tidak langsung dia berdiri, bergerak, menguatkan tangan memegang apa namanya makanannya, itu udah olahraga buat otot-ototnya gitu kan sebenarnya. Kalau ya. ini kita ngomongin usia yang sangat lanjut gitu ya, Ya. gitu. Ya Gitu. sering memang kita lihat karena kita sayang banget nih sama orang tua, Mm-mm. maunya terus ngeladenin, maksudnya menyeneng-nyenengin, tapi justru mengurangi aktivitas fisik yang harusnya dia bisa melakukannya. Yap. Tetapi karena kita ngeladenin terus semua dibawain makanan, jadi akhirnya ruang geraknya jadi terbatas. Terbatas. Ruang mobilenya, Ja- mobilitasnya jadi berkurang gitu kan. berkurang. Seperti Harusnya itu. dia bisa jalan sendiri ngambil makanan misalnya ke ruang makan atau ke dapur gitu, untuk kembali lagi ke kamar mungkin gitu. Sehingga apa yang masih bisa dia lakukan, biarkan saja itu dilakukan ya, karena itu bagus sebenarnya Betul. untuk kesehatan fisik. Kita berbicara tentang bagaimana orang tua kan cenderung ada yang memang masih terpakai karena memang mungkin kepandaian dan pengalamannya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi ada yang memang sudah benar-benar berhenti dari pekerjaannya dan memasuki masa pensiun. Nah, sebelum kita ngomong ke sana sih, saya mau coba ngobrol dulu soal konteks pensiun, gitu kan gitu. Bahwa ternyata memasuki usia lanjut atau memasuki masa pensiun itu adalah saat yang tepat di mana kita memang harus mulai sudah merencanakan apa tujuan hidup baru ke depan gitu. Itu apa yang dimaksud? Jadi agak ini ya, agak susah. Soalnya kan biasanya kita jadi pegawai atau kita jadi bos gitu ya, harus memasuki situasi yang sama sekali tidak bekerja gitu. Yeah. Nah, biasanya kan uang pensiunnya gede tuh. Nah, itu yang harus dipersiapkan karena banyak orang-orang yang punya orang-orang jahat di luar sana itu yang bisa memanipulasi sehingga menghabiskan uang pensiun kita, itu yang harus disiapkan. Dengan modus itu investasi, tapi banyak investasi bodong. Nah, bagaimana kita belajar menginvestasikan uang kita agar tidak sirna begitu saja, yang seperti itu gitu ya. Ya tentunya kalau kita punya hobi, lakukan yang memang kesukaan kita. Jangan biasanya megang uang terus kita larinya ke pertanian. Kita nggak punya skill sama sekali di situ gitu. Jadinya kalau kita mau invest yang kita mampu, yang kita mampu membuat analisa, ini benar nggak ya? Ini mampu mungkin nggak ya? Yang seperti itu. Itu tadi yang saya katakan bahwa orang itu harus siap ketika biasanya ngantor jam 9 sampai jam 5 gitu kan, tiba-tiba harus jam di rumah. Nah itu harus ada, kita rencanakan nih aktivitas apa nih gitu kan. Nanti yang biasanya ketemu dada sama istrinya jam 9, ketemu lagi nanti jam 6, jam 7 gitu. Ini sepanjang 24 jam akan seperti itu. Kalau tidak direncanakan kita melakukan kegiatan bersama-sama, ya tentunya banyak terjadi bersinggungan kepentingan, bersinggungan perasaan, jadi sensi, baper yang seperti itu gitu. Menarik sekali kalau kita berbicara tadi tentang pensiun, dapat pensiunnya besar, tapi uangnya ludes gitu karena perencanaan yang tidak bagus ya gitu untuk pengelolaan keuangan. Dan ada yang menyampaikan juga bahwa ternyata pendidikan finansial itu tiba-tiba menjadi penting buat mereka-mereka yang memasuki usia pensiun gitu, untuk bisa merencanakan keuangan. Gimana itu? Ya yang seperti tadi kan, kalau misalnya itu kita tidak paham banget, kita invest di tempat yang di bidang yang kita nggak tahu, nah itu bisa hilang. Bayangkan aja dari yang kita punya uang, gaya hidup itu merubahnya susah banget loh. Gitu ya. Orang yang dari kerja ke pensiun aja, dia masih punya tabungan aja, itu kaget. Biasanya bulanannya sekian, sekarang enggak. Gitu kan. Itu kalau orang yang enggak menyiapkan diri dulu, itu shocknya setengah mati. Apalagi yang tiba-tiba
dia kehilangan tabungan secara sirna begitu saja, Ya. itu pasti akan kaget. Jadi yang seperti itu gitu. Jadi apakah itu perlu tenang-tenang dulu sambil melihat keadaan, jangan diinvestasikan langsung. Sehingga kan itu tadi ya, masa adaptasi orang kan Beda-beda. beda-beda gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan Ya. ketika biasanya memang ada masa persiapan pensiun, tapi kan dia masih ngantor tuh. Mhm. Nanti kalau benar-benar pensiun, ya benar-benar 24 jam dia di rumah. Ya. Nah, kalau dia tidak merencanakan kegiatan apa gitu kan, ya tentunya pasti eh, akan susah. Ya, Dia ya. pikir dia masih bisa golf. Tapi golf itu berapa? Ya, ya. Berapa tahun dia bisa golf? Ya, dengan Ya kan? pengeluaran Dengan untuk- pengeluaran terus seperti itu. Jadi Ya. kan yang harus dipikirkan itu kelihatannya gampang, tapi ya itu perlu kemampuan untuk menyesuaikan diri keuangan dulu Ya. sebelum masih bekerja dan sekarang sudah pensiun Ya. gitu. Jadi selain tadi bicara kekurangan apa menurunnya fisik, menurunnya psikis kita gitu, juga terjadi penurunan income. Betul Ya banget kan gitu. Iya. Dan kalau kita di masa muda aja nggak punya uang susah gitu, apalagi kita memasuki usia tua, sehingga persiapan secara finansial itu juga menjadi sangat penting. Karena itu kemudian berdampak kepada psikis nanti jatuhnya, Sangat, kita iya. stres segala itu gitu. itu lagi belum lagi kalau ditambah dengan penyakit tertentu yang Oh. membutuhkan keuangan yang besar Iya. gitu kan. Itu tadi gitu. Jadinya harus operasi jantung misalnya gitu Iya. kan. Ya, Gitu. oke. Jadi memang kemampuan finansial itu diperlukan banget, kemampuan berpikir mengelola keuangan gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa memasuki usia lanjut itu akan baik-baik saja kalau keterlibatan sosial kita itu tetap berjalan dengan baik. Hubungan sosial kita, pergaulan dan sebagainya gitu. Menurut Bunda Ira gimana? Itu tadi yang saya bilang, harus diperlukan kematangan emosional. Oh, oke. Kalau kita sensian, kita baperan, ketemu orang yang lebih sudah, itu yang dibutuhkan di situ. Bahwa Kalau kita kita- butuh matang emosional tuh di situ. Jadi kalau bersosialisasi ternyata belum. dibutuhkan kesiapan mental Oh juga. iya, gitu. Ada teman saya sampai nggak berani buka Instagram karena kenapa? Iya temanku pergi ke luar negeri terus, aku nggak. Oke. Nah, yang kayak gitu kan. Ya itu caranya dia untuk beradaptasi. Nggak apa-apa, nggak masalah dia nggak punya IG. Siapa yang mau menyalahkan kita nggak punya IG? Iya, iya, iya. Gitu kan, seperti itu gitu. Jadi jangan salahkan orang karena kita nggak tahu perjalanan hidupnya seperti apa gitu kan. Jadi tentunya kalau kita semakin senior, kata lain dari lansia gitu ya, tentunya kita bisa lebih matang menghadapi, lebih bijak menghadapi seseorang. Jangan hanya menjudge saja, jangan hanya menghakimi seseorang itu apa, karena kita nggak tahu perjalanan hidupnya detik demi detik gitu kan. Apa yang dirasakannya, apa yang kehilangannya, apa kesakitannya, kita nggak pernah tahu. Ya. Seperti itu. Oke, jadi kita tadi melihat bahwa terlibat dalam kegiatan dalam komunitas atau sosial, menjaga konektivitas kita dengan orang lain itu memang bagus gitu, tapi memang dibutuhkan juga kesiapan mental kita untuk berada di lingkungan yang seperti itu ya, gitu. Dan kalau kita berbicara lagi tentang bagaimana hobi dan kreativitas itu sebenarnya menjadi salah satu aset yang penting untuk kita miliki atau kita jadikan sebuah apa istilahnya modal lah gitu untuk memasuki usia lanjut tuh gimana Bun? Itu kan secara tidak langsung terapi untuk diri kita sendiri. Oke. Jadi daripada aku nganggur, aku harus produktif nih. Yeah. Produktif dalam apa? Kalau misalnya produktifnya nggak bisa menghasilkan uang atau nggak bisa keluar rumah, ya apa yang harus bisa kita lakukan? Asal tidak bengong. Iya, Bengong iya. nanti kan jadi kemana-mana gitu Iya. kan. Jadi harus ada aktivitas gitu ya, Iya. aktivitas otak, aktivitas fisik. Nah, enaknya kalau misalnya kita menulis atau kita menggambar, itu kan mengkonekkan antara kemampuan tangan sama kemampuan otak. Iya. Yang itu berpikir, oh ini ya, kalau kita melukis ini warnanya gradasi ini, itu berpikir gitu. Atau kita main sudoku, ngitung gitu kan. Itu Iya. jadi kan ada, biar dia diam di tempat, tapi tangannya ada yang bergerak, otaknya juga bergerak. Iya. Kemampuan mata juga masih dilihat gitu ya. Gitu. Meskipun dengan alat bantu mungkin, misalnya kalau menjahit, jadi nggak kelihatan, harus perlu lampu, harus ada
apa kalau memasukkan benang itu ada mata nenek namanya gitu ya, Oke, seperti ya, itu ya. gitu. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi karena sekarang itu fasilitas sudah semakin banyak gitu ya, sehingga kita mencari apa yang sesuai sama kebutuhan kita. Kebutuhan saya belum tentu sama dengan kebutuhan Bapak gitu kan. Yeah. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri dulu sehingga kita tahu jalan keluarnya. Oh, aku kalau aku sakit di sini, aku nih cari jalan keluarnya apa nih ya gitu. Yeah. Kan, seperti itu. Ini ada yang kasus bertanya, saya udah 70-an tahun tapi masih bisa nyetir. Hanya saja saya disarankan untuk tidak mengemudikan kendaraan gitu. Ini gimana? Apa namanya caranya untuk menengahinya gitu. Jadi kalau sudah usia 70 tahun itu tentunya refleks sudah semakin berkurang ya. Jadi takutnya apabila terjadi sesuatu kita tidak bisa refleks dengan cepat. Gitu kan. Itu kan selain membahayakan diri kita juga membahayakan diri orang lain. Karena meskipun kita hati-hati mengendarai mobil kita tapi orang lain tidak hati-hati. Orang lain tidak tahu bahwa yang mengendarai mobil ini 70 tahun. Nah, yang itu yang harus kita jaga gitu. Jadi selama masih ada yang mengantarkan, masih ada anak, istri, cucu, ya kenapa tidak? Jadi kita benar-benar itu tadi harus paham bahwa ini umur 70 tahun loh gitu kan. Jadi ada kemampuan yang sudah mulai berkurang. Jadi kita nikmati kita sebagai penumpang. Bukan pengendara gitu kan. Ya, konteksnya ke sana ya, gitu. Jadi ini bukan soal mampu-mampuan atau jago-jagoan, bukan. Tetapi kemampuan refleks yang sudah berkurang itu yang harus kita sadari banget. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada penurunan kemampuan di usia seperti itu. Dan itu kalau itu misalnya tidak membahayakan orang lain gitu kan gitu. Tetapi paling tidak kita harus memikirkan aspek-aspek yang itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Oke, Bunda Ira, kita mengambil garis besar dari apa yang kita obrolkan pada sore hari ini. Jadi sebenarnya aspek psikologis persiapan psikologis kita untuk memasuki usia lanjut secara umum, silakan. Secara umum kita mempersiapkan diri selalu berpikiran positif dengan apa yang sedang kita hadapin. Kita tahu usia berapa kita. Soalnya setiap tahun itu pasti ada penurunan kesehatan gitu ya. Itu namanya degeneratif tadi. Nah itu yang harus kita pahamin. Loh tahun kemarin aku nggak apa-apa kok. Nah tahun ini kan sudah tambah setahun. Itu yang harus kita pahami. Kita baca manual booknya bahwa usia segini, oh kesehatannya menurun, oh fisiknya menurun. Nah itu kalau kita sudah tahu manual booknya, tentunya kita bisa mengantisipasi emosinya kita, cara berpikirnya kita dengan mudah lebih tenang gitu. Seperti itu. Ya tentunya kalau dilihat dari segi spiritual, kita sewaktu-waktu bisa dipanggil sama Tuhan. Jadi apa yang harus disiapkan sehingga kita tidak takut mati. Yang seperti itu. Ya, tentu saja membahas ini dalam keluarga bisa dilakukan bersama profesional ya gitu. Jadi sahabat Thompson apabila memang di rumah ataupun bersama keluarga, bersama orang tua atau orang tua bersama anak-anak menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan psikologis, komunikasi, bisa berkonsultasi juga ya itu dengan para psikolog. Nah, sahabat Thompson, apabila sahabat Thompson ingin melakukan konsultasi yang berhubungan dengan aspek-aspek yang menyangkut masalah orang tua yang memasuki usia lanjut atau kita sendiri segera memasuki masa pensiun atau mungkin masalah-masalah yang lain, silakan menghubungi Diamet ya di 0812 4646 0447. Sekali lagi di 0812 4646 0447. Atau sahabat Thompson bisa menuju atau mengunjungi Jalan Pemuda 3 nomor 16 Arenon, tepatnya di Diamet Klinik Bersama. Jadi Diamet Bali Klinik Bersama ada di Jalan Pemuda 3 nomor 16A di kawasan Renon. Bunda Ira, terima kasih untuk ngobrolnya. Sama-sama, semoga berkenan. Ya, sore hari ini. Dan sahabat Thompson, semoga itu bisa menambah wawasan kita bersama
Apabila sahabat Thompson yang mendengarkan ini usianya masih berada di 50 tahun ke bawah dan masih seru-serunya bekerja atau masih produktif, mungkin ini efektif untuk bisa memberikan wawasan kita tentang bagaimana kita memperlakukan dengan baik orang tua kita. Tetapi kalau kita memang juga sudah, sahabat Thompson yang mendengarkan ini sudah berada usianya 50 tahun ke atas, mungkin tidak ada salahnya bahwa wawasan ini membuat kita semakin siap untuk merencanakan kehidupan masa lanjut usia yang sehat dan bahagia. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Patrick Yonatan, sampai jumpa.